Waalaikumsalam. Mau nanya bang, MKT akhir zaman di mana ya? Kan juga baru main dari sana. Ada apa ya? Media sosial. Saya termotivasi sama Ustadz ya bang. Motivasi gimana ya, Bang? Yang mau saya tanyain. Bisa, Bang? Ayo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi, ada apa nih bang? Ini Pak Ustadz tadi saya ketemu di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di jalan tadi di depan. Dia mau bertanya sesuatu tentang apa yang pernah ditampilkan di media. Oh iya. Boleh kenalan dulu, siapa namanya bang? Namanya Mulia Ustadz. Oh Mulia, kayaknya pernah kenal nih Mulia ini nih, pernah lihat kayaknya. Udah Pak Ustadz, saya ada perlu sebentar. Enggak mau ngopi-ngopi dulu Bang Robi? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan Saya pamit dulu Pak Ustadz. mau nanya tadinya tentang Kenapa? bagaimana pekerjaanmu kemarin. Oh, ya alhamdulillah udah lancar Pak Ustadz. Ya. AC apa ya? Katanya AC. AC Pak Ustadz. Oh, AC, alhamdulillah. Mudah-mudahan AC bisa bermanfaat ya. Amin Pak Ustadz, amin. Ya, karena di bidang itu kamu bisa manfaatkan tuh AC, servis AC segala macem lah. Amin, alhamdulillah. Biar Pak semangat lah ya. Ustadz. Siap. Ya. Masih mau pamit? Bang Mulia ya. Terima kasih. Ya, hati-hati Bang Robi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini bang, jangan jauh-jauh sini. Tuh, Bang Mulia. Gimana Bang Mulia? Ada apa nih? Tuh. Ini Tat, maaf ya. Nah, Sebelumnya sini. Agak kencengan kuping saya kurang dengar nih. mau nanya. Iya. Menanya apa? Itu kan di media, saya juga tahu dari media tuh. Oh, media. Ustadz udah sering nge-share segala macam video kan, saya sudah lihat. Saya mau nanya nih sebenarnya, Apa santet itu ada apa enggak sih? Ustadz? Oh, santet itu ada apa enggak ya? Pandangan Islam apa pandangan ini nih? Pandangan manusia yang sok tahu gitu. Ya, menurut Ustadz gimana gitu? Ya. Saya pengen tahu. Menurut saya santet itu ada, tapi berbentuk sihir ya, permainan seton. Ya santet itu ada berbentuk sihir. Contohnya seperti ada santet yang kena paku lah, apa segala macem lah. Itu sebenarnya pembodohan. Cuma mungkin manusia zaman sekarang karena mitos ataupun dibilang pemahaman di wilayah ataupun di tempat sukunya masing-masing, yaitu yang namanya dijuluki santet atau teluh, atau bagi saya mah sihir ya. Sihir itu ada, zaman Rasulullah pun udah ada. Makanya insya Allah bisa kita pelajari nanti. Terus apa lagi setelah itu yang kamu mau tanya? Menangani santet gimana tuh Tat? Menangani ya, kalau untuk menangani sih saya kurang paham ya, tapi untuk cara bagaimana menghindari dari santet atau sihir ataupun dibilang kata zaman sekarang santet, teluh segala macem lah, bisa kita hindari. Satu, sama orang-orang yang dibilang nggak percaya ataupun bullshit lah ataupun nonsen, bisa dihindari. Dan yang kedua, mudah-mudahan di cara yang bullshit dan nggak ngerti itu dia bisa memahami ibadah. Iya. Saya udah paham. Berarti Ustadz udah bisa nyembuhin dong. Saya kan suka lihat tuh di video, Ustadz nyembuhin orang-orang yang suka kesurupan. Kadang kena apa sihir lah yang kata Ustadz. Iya. Santet tapi sihir. Berarti Ustadz bisa dong. Bisa, enggak lah. Saya nggak bisa apa-apa, paling saya kembalikan ke Allah. Karena yang saya takutkan saya mengaku-ngaku bisa, tapi Allah nggak menjawab doa-doa kita loh. Padahal saya cuma manusia biasa, cuma minta, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa si manusia ini yang telah lupa kepadamu. Kadang saya astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Intinya saya minta sama Allah semua, saya kembalikan ke Allah. Mudah-mudahan Allah menjawab doa-doa saya dan si Soibul sakit yang sering kesurupan katanya. Makanya banyak manusia ini kadang lupa sama Allahnya, mengaku-ngaku bisa, padahal kita kembalikan ke Allah. Kalau mengaku-ngaku bisa, kita termasuk ada sifat iblis, anna khairu minhu,
aku lebih baik daripada kalian. Itu sifat iblis. Makanya iblis pun doanya diijabah sama Allah. Ya Allah ya Rob, kalau engkau mengusir aku dari surgamu, aku mau minta permohonan, panjangkanlah usiaku sampai hari kiamat. Padahal sampai hari kiamat itu untuk apa? Untuk menggoda anak cucu Nabi Adam supaya ikut ke mereka, masuk ke neraka jahanam. Makanya doa iblis seperti itu. Iblis aja dijabah doanya, apalagi kita yang awam. Intinya semua pun bisa, tanpa ke tempat paranormal lah atau dukun lah, takut dibodohi. Mohon maaf ya, takut dibodohi. Karena intinya kalau kita yakin sama Allah, insya Allah bisa. Tapi kalau nggak yakin, wawabil sawab. Intinya semua kembalikan ke manusia masing-masing. Makanya saya kalau mendoakan manusia itu, yakin nggak sama Allah? Kalau nggak yakin, saya angkat tangan, ampun. Tapi kalau dia yakin, insya Allah akan ngasih kesembuhan. Oh itu ya Tat, masalahnya tentang santet Ya, paham lah. santet itu sihir ya. Pokoknya ini kalau kamu yakin insya Allah itu penangkal ataupun mengatasi. Yakin dengan ibadah, yakin dengan Tuhannya, Allahnya, yakin dengan apa yang kita jalankan selama ini berbuat kebaikan. Nah, intinya kayak ada penampakan tuh. Sini Kang Eman. Sini. Waalaikumsalam. Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Tadi aduh ini Kang Emon ini yang biasa. Siapa ini? Ini namanya Mulia Kang. Ini yang biasa bikin kopi di sini. Teman-teman suka satu. Kamu sampai ngajak. Kenalin dong. Saya siapa Bang? Emon. Ini yang jauh-jauh, tak kangen nih. Biasa suka bikin kopi di sini namanya Kang Emon. Ini panggilannya. Padahal mah jantan, tapi teman-teman yang ledekin dibeliin nih. Jadi saya ikutan jadinya. Jadi kayak lemai mulai aja. Ini Kang Emon, ini dari mana ya? Dari pasar. Oke, saya tungguin. Ini mau ngopi nih, nggak ngopi-ngopi. Mau dibikinin? Boleh, alhamdulillah dibikinin kopi. Ini apa? Bang, kopi gula. Iya, kopi silakan di belakang tuh kopinya. Ini Kang Emon ya. Nah, intinya kalau kita yakin sama ibadah, yakin sama Allah, insya Allah itu bisa mengatasi yang namanya gangguan-gangguan alam. Yang dibilang manusia itu sihir intinya. Sini Kang Emon, aduh alhamdulillah maafin ya, aduh repot Iya, amat. biasa. Kamu nggak bikin? Makasih Bang Topik ya. Pada kopi apaan? Biasa kepo, mau tahu banget. Duduk dong, gak enak begitu ngeliatnya, tambah seksi kamu. Padang rumpi biasa, dia pengen tahu tentang sihir. Padahal iya, Kang Emon tahu nih tentang sihir. Yang penting kata dia yakin sama Allah Bang. Walaupun saya nggak paham tentang gituan, tapi saya yakin insya Allah kata dia tuh. Padahal dia cuma bisa sholat, nggak tahu jin. Makanya jin itu nggak kelihatan. Cuman manusianya aja, dia bilang pocong lah, kuntilanak lah, gondoruwo lah. Padahal itu korin ya, jin pendamping manusia itu yang tersesat ataupun yang punya hutang piutang di alam dunianya. Makanya butuh doa sebenarnya. Kalau kita udah mendoakan si jenazah ataupun si mayit, insya Allah dia akan tenang di sana. Ya mudah-mudahan yang jenazah itu amal ibadah diterima sama Allah, dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Intinya kalau kamu yakin sama Allah dengan menjalankan ibadah, insya Allah gak ada yang namanya kena seperti itu. Adapun paling batuk, pilek, flu nih seperti Emon nih kalau di sini nih. Batuk, pilek, flu mulu, pusing saya kadang. Kadang saya nyari di situ Kang urut bingung. Bawa ke dokter juga takutnya. Ya intinya disambi. Diminum ya. Ya. Nah, minum pun ada adabnya, tangan kanan dengan bismillah. Mudah-mudahan bisa manfaat di jasad ini. Ada orang yang lupa minum aja padahal mah panas juga. Nih, bismillah. Ini diminum ya. Ya, seruputan enak nih. Kang Emon nih mantep deh kamu. Ih, genit ya. Nyebelin. Dia nggak bisa sila dulu kan gitu. Nggak bisa. Makanya dia
Mah jantan mah di sini mah yang lain, tapi dia kuat, makanya dia punya kesabaran. Makanya yang dibilang ada di surat Wal Asr ya. Apa tuh? Yang terakhir tuh, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu dia. Hai, bagi orang yang beriman yang suka memberikan kebajikan dan saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati untuk kesabaran. Dia sabar ya, dicengin, diledekin di sini. Makanya saya juga seneng ledekinnya kayak lemai gemulai gitu. Panggil kenalan. Ya intinya itu aja sih, pemahaman tentang namanya santet telu itu larinya ke sihir semua. Pada zaman Rasul pun udah ada. Makanya sebelum manusia diciptakan di alam dunia itu udah ada, jin udah Allah ciptakan juga. Makanya saya percaya adanya jin, karena sebelum manusia diciptakan jin pun sudah ada, sudah Allah ciptakan. Intinya kita pun saling menghargai kepada makhluk, karena Allah udah menurunkan surat seperti wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Makanya jin dan manusia yang pertama jin tuh, makanya Allah ciptakan jin dulu. Makanya insya Allah kalau kita udah bisa menjaga adab kita, menjaga doa kita, silaturahmi yang baik, jaga perasaan makhluk ataupun prasangka, hati-hati gibah, itu penyakit hati bakal datang. Makanya saya pun masih munafik lah. Kadang gini kalau ngeliat cewek yang bohai nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai gini mata saya sampai melek, makanya itu masih munafik. Tapi itu sih bohong sih. Dimana mengingatkan kita pun masih munafik, apalagi kita menjelekkan orang ataupun gibah lah. Intinya mudah-mudahan kamu pun nanti akan paham. Mudah-mudahan kita di MKT ini bisa berkumpul, bicara ngopi. Mudah-mudahan kita mengenal ibadah. Bukan nggak awal nggak sholat, takutnya pada ngeblank kalau dibilang sholat. Ibadah aja, ngopi lah yang penting lah. Karena dengan kopi itu insya Allah kita mengenal namanya kebaikan-kebaikan di MKT ini, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kalian pun akan ikut merangkul di sini jadi pejuang yatim, karena di sini banyak anak yatim kolong tol yang belum tersalurkan. Intinya saya sebelum minta maaf kepada kalian atas ucapan-ucapan yang kurang baik, mudah-mudahan bisa diterima sama Kang Emon dan Bang Mulia ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Iya. Maafin ya Kang Emon. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Nah, intinya kalau sebelum kita pamit kita habisin kopi dulu sih sebenarnya. Mantap nih, bismillah. Adab kita jaga ya. Oh mantep dong. Makasih ya Kang Emon ya. Kamu nggak godain. Ya udah, intinya kalau sebelum kamu pamit, Kang Emon pun udah malam mau pamit. Mudah-mudahan bisa manfaat buat kamu, saya, terutama kepada manusia-manusia yang awam tentang pemahaman ini, dan kepada penonton YouTube MKT, mudah-mudahan bisa manfaat tentang bagaimana mengatasi gangguan-gangguan seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua pun bisa. Tanpa mohon maaf ya, kita ke dukun, orang pinter ataupun paranormal ya. Itu kita hati-hati juga. Lebih baik kita minta tolong sama orang tua ataupun ustadz yang punya pemahaman agama tentang keislamannya. Intinya kita pun butuh doa wasilah-wasilah mereka yang paham tentang keimanan dan keislamannya. Makanya kalau dia udah kenal ihsan man arfa nafsa ini, barang siapa yang mau belajar mengenal dirinya, insya Allah dia akan belajar mengenal Tuhannya. Pelan-pelan kita syiar di sini kepada sahabat-sahabat YouTube MKT, dan bisa manfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa skriptnya ya, nggak ngerti ya. Cadel, maafin ini ya. Mudah-mudahan bisa kepada teman-teman MKT, tolong bantu subscribe untuk share kita, minimal kita belajar peduli lah, peduli kepada yatim piatu duafa ataupun kepada teman-teman yang masih awam pemahaman, termasuk saya masih bodoh, termasuk masih fakir ilmu. Mudah-mudahan bisa manfaat. Sebelumnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam MKT.